Masih di Angkat The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Yang kita hari ini dengan Yoga dan Naya. Ya kan? Ini ya, adik-beradik kandung ini, geng. Ya kan? Mereka tuh selalu kerja bersama-sama, kemana-mana berdua gitu. Banyak yang nebak kalian pacaran gak sih? Banyak Banget. Ada satu orang apa berapa gitu, ngiranya kita kembar. Iya. Ada. Tapi rata-rata ya pacar lo, cewek lo gitu. Terus apa kata lu bilang? Ada. Ya ade. Ada gitu. Apa? Ada yang gak percaya kan pasti? Iya tah. Dari SMA juga ya. Iya kan? Ya kan? Ya kayak bareng. Dari SMA itu bareng. Iya kan satu sekolah. Satu sekolah. Gue SMA dia SMP gitu. Boncengan. Tadi kita ngobrol di luar podcast. Lo bilang dari kecil samaan. Habis itu kalian mencari jati diri masing-masing. Iya betul. Sempet bubar. pisah. Serumah gak pernah ketemu itu pernah. Gak pernah ngomong sama sekali. Gak ngomong? Enggak. Gak ketemu malah. Enggak ketemu. Satu rumah tapi gak pernah ketemu. Satu rumah tapi gak ketemu? Pernah gak lo? Pernah. Tapi kalau kayak adik-beradik gue sih gue ketemu terus. Kalau kayak di band tuh gue kayak gitu. Itu beneran satu camp. Bahkan gue tuh ranjang gue sama Abed itu gue di atas, Abed di bawah tuh ranjangnya kan. Itu satu kamar loh bahkan ya. Itu gue jarang ketemu dia, coba dong. Lu bayangin dong, gue tidur nanti dia udah gak ada pergi kemana gitu. Sama kayak gitu juga. Abed itu. Oh itu ini. Personil The Potters. Adek lo. Bukan dong. Oh ade-adean. Personil The Potters. Oh iya tahu. Bukan adek gua. Oh gue kira adek lo. Bukan. Yang kandung tuh ini Pino, Ganes, Zara. Gitu. Terus momen apa yang bikin kalian balik lagi? Momen SMP tadi? Momen SMA? Enggak. Aku Momen. SMA, dia udah kuliah. Oh itu momen yang bener-bener nyatu lagi gitu. Pasti gak expect momennya dulu karena bela diri. Ikut bela diri. Apa karate? Bukan. Tarung derajat. Tarung derajat. Oh, Dulu gue ikut kan. Terus kayak gue ngajak adek gue, gue kan tiga bersaudara ya, ngajak lagi. Lalu satu lagi siapa? Ada Dila, Adila. Itu Nawasara. lebih muda apa Lebih kecil. Adek. Di bawahku. Tiga-tiganya ikut tarung derajat? Iya. Lo tau gak tapi? Tarung derajat tahu gue. Oh tahu. Nah, Tahu gue itu. tarung derajat. Nah dari situ kita Latihan bertiga jadi bareng. akrab, latihan bareng, jadi akrab lagi. Jadi ngobrol Jadi terus. ngobrol, Yang lambangnya tinju itu kan? Tarung Iya, derajat itu kan? iya benar-benar. Tahu gue. box. Gurunya manggilnya apa? Sensei? Enggak dong, Akang. Akang. Senpai. Akang teteh. Kan dari Akang Bandung. teteh. Kan dari Oh. Bandung ya. Nah itu gue gak pernah tahu tuh malah manggilnya apa. Gue tahu logonya aja, tarung derajat gitu. Itu gara-gara itu? Gara-gara itu sebenarnya jadi deket lagi. Jadi latihan bareng tiap malam. Latihan bareng aja gitu. Nah, Di ya, rumah jadi ngobrol. berantem-beranteman gitu kan? iyalah. Ya latih. Gue semek-semek gitu. Gak bercanda. Ya dari situ jadi bareng terus. Jadi udah kebiasaan bareng. Ngobrol. Kayak misalkan gue kerja segala macem. Gue kadang-kadang gak ngajak teman. Gue ngajaknya adik gue yang udah Iya. sering. Dan lo ikut gue aja gitu kan. Ya udah enak kayak gitu sih. Iya, tapi lu selama, kita ngomongin kerjaan deh ya kan. Kerjaan. Ini kan mereka berdua ini kan yoga sih terutama ya. Yoga itu memang bergelut di bidang sinematografi lah kalau gue bilang gitu ya. Keren gitu. Iya keren banget ya. Fotografer, videografer lah gitu-gitu kan. Iya. Ya pasti begitu ketemu sama MV ngomonginnya sinema dong bro. Iya. Sinemato atau film ketemunya sinemato ya kan. Kalau cuman sekedar video ya videografer gitu. Tapi kalau begitu jadi art jadi sinematografi dong. Gitu kan berubah makna kan jadinya gitu. Nah selama kalian kerja bareng itu gak pernah selek ya? Ada gak sih? Sering. Sering ya? Sebenarnya kenapa saya ajak dia itu karena yang gampang saya marahin. Kadang-kadang kan saya itu kan orangnya kan ini apalagi kalau lagi project itu harus kayak cepet gitu kan harus gitu. Iya. Kadang-kadang kalau nyuruh temen itu segen kan minta tolong. Iya. Nah, kalau sama dia kan udah sering. Iya. Ya namanya adet. Iya. Kakak nyuruh adek kan. Cepet lagi kan. Iya Jadi lebih enak. Iya sih. Kalau selek, kalau misalnya kita lagi mau ngapain gitu kayak beda pendapat. pendapat nanya tuh. Seleknya sampai semananya sih? Enggak lah. Enggak pernah yang sampai ya bener-bener selek enggak sih, enggak pernah. Cuman berantem terus aja. Debat terus Debat udah
ketemu ujungnya udah. Kadang-kadang kalau teman katanya ngeliatin kita berantem tuh ya capek. Ini. Tapi udahnya 5 menit ketawa-tawa lagi kita. Cekakak-cekikik lagi. Capeknya tuh maksudnya kayak gimana? Gak selesai-selesai, gak udah-udah. Karena kita kan. Contohnya gimana? Masih inget gak? Otot-ototan lah. Iya gitu. Emang bawaan dari rumah juga kalau ngomong. Ngegas semua satu rumah. Ngobrol mau makan apa gitu ya. Itu debatnya kayak orang mau tawuran itu. Cuman mau ngomongin mau makan apa doang. Nah tapi kayak gitu. Gue ini beraninya cuma sama keluarga. Iya. Kalau sama temen tuh enggak. Iya maksudnya lebih karena udah kebiasaan aja. Kalau sama temen malah gak enak kan. Nanti disangkain mau marah, mau apa. Padahal mah ya biasa aja gitu loh. Mau cepat lah intinya gitu kan. Iya. Mau cepat gitu. Nah lu di YouTube sendiri gak konten lu lebih banyak apa? K-pop ya? K-pop. Kan dulunya sebelum gue buat channel sendiri kan ya sama Iam sama kawan-kawan bareng itu. Itu awalnya bareng-bareng dulu. Oh. Udah semua konten lah udah dicoba. Terus gue buat channel sendiri. Awalnya itu mau kayak tutorial gitu dulu. Tutorial apa? Fotografi, videografi. Dulu belum banyak, belum kayak sekarang. Yeah. Gue tuh udah yang review segala macam udah buat gue. Tutorial buat ini. Cuman gak naik dulu tuh. Iya. Terus ya gue coba. Lu tahu ini gak? 1 Million Dance. Tahu. Nah gue tuh pengen buat dance kayak gitu dulu. Nah ketemunya anak-anak K-pop di Lampung ini. Okay. Jadi gue tes, naik di lagu K-pop itu. Emang rame gitu anak-anak K-pop di Lampung? Lu gak tahu, rame banget. Serius. Rame banget, cuman gak kedengeran aja. Iya waktu pas rewind gue datang itu inget gak? Yang ke Famous itu, yang kalian syuting di Famous. Iya. Kan gue datang kan tuh. Itu yang rame-rame K-pop itu kan ya? Yang ada joget-joget dance. Iya, yang cowok-cowok. Itu ya cowok-cowok semua itu ya? Itu orang-orang mana sih Kak? Orang Lampung gitu. Bandar Lampung. Orang Bandar Lampung. Oh. Banyak di Metro juga banyak. Sering kok ada eventnya gitu, lomba-lomba biasanya di Transmart sama MBK pernah gitu. Lomba apa itu? Lomba dance, dance cover. Dance cover, sing cover biasanya. Ada nyanyinya juga ada? Ada nyanyi juga. Ada. Ya K-pop lah pokoknya. Dance yang paling sering sih. Dulu gue gak ngerti sih. Dulu gue bahkan haters juga gue dulu. Sama kawan-kawan juga. Ya gengsi ya. Dulu kan cowok suka K-pop kan gengsi dulu kan. Terus pas ketemu, pas naik konten di K-pop naik. Akhirnya kan gue jadi konten K-pop kan. Nah itu gue juga awalnya masih menolak gitu. Kayak enggak gue cuma konten, gue gak suka K-pop gitu. Mungkin ini. Tapi makin kesini kok. Mungkin ini. Gue suka. Lagu-lagunya ini nyetel kata gue kan. Mungkin ini genre gue. Apakah ini jati diri gue kata gue kan. Akhirnya di situ lah gue mulai konten terus kan. Nah kan karena kontennya cover-cover denger lagu. Jadi kan banyak denger lagu K-pop kan. Ternyata emang sebagus tuh dan menurut gue sampai saat ini MV Korea itu bagus. Produksinya tuh paling bagus menurut gue dibanding ya sekelas yang kayak internasional yang kayak ini kan selera ya kembali lagi kayak Justin Bieber yang pokoknya yang terkenal tuh menurut gue produksi MV Korea itu lebih serius visualnya jadi gitu. Gue sebagai sinematografer kan tertantang ya membuat kayak gitu jadinya ya akhirnya gue tekunin di situ. Di itu bedanya di mana? Lebih seriusnya di mana? Kayak dari cerita, dari maksudnya storytelling, terus lengkap biasanya kan. Ada nyanyi, ada dance kan. Nah habis itu setnya, nah itu. Propertinya itu bener-bener niat. Warnanya juga. Dan yang paling gue suka itu ambilannya sih. Kan kalau kayak ambilannya, kamera movementnya itu bener-bener detail gitu. Jadi kayak gue ngedit itu, kan gue kan lebih ke cover kan, lebih niruin kan. Jadi gimana caranya sama gitu. Nah itu tuh susah gitu. Oh begitu lu mencoba untuk meniru itu, lu ngerasain kesulitan itu berarti itu. Ya. Challenge lah jatuhnya gitu ya. Dan konten video lu pertama kali apa itu yang K-pop? Dulu langsung pertama kali. Langsung. Enggak, gue dance dulu. Dance dulu. Twice dulu. Tahu gak lu Twice? Enggak.
Laki-laki nggak tahu ya. Berceker. Belum aja. Belum aja. Gue taunya itu Descendant of the Sun. Oke, drama ya. Ya itu gue boleh nggak gue cerita sih? Boleh. Dulu pas gue lagi zaman gue benci bener Korea tuh, haters Korea. Gue tuh ada kelas bahasa Inggris. Yang harus nonton Descendant of the Sun itu buat resume. Ada. Gak masuk akal kan? Siapa dosennya? Dosen gue lupa lah gue namanya dulu kuliah. Jadi nobar di kelas itu kan. Sumpah lu. Gue harus nonton, kata gue, ngapain gue di sini, kata gue kan. Tapi penasaran nyampe rumah. Cantik juga nih orang, kata gue kan. Gue tonton, akhirnya ya karena buat resume wajib kan. Gue tonton, mulai gue dari situ nonton juga. Kena gue juga kena di Descendant of the Sun itu. Oh, kenanya di situ. Kena di situ juga gue termasuk. Kalau zaman gue kecil dulu nontonnya itu Boys Over Flower. Bukan, Epsa dulu aja gue kecil dulu ya suguhannya cuman itu gitu kan. Medianya kan YouTube belum lahir juga. Epsa itu tapi Taiwan loh. Taiwan loh bukan. Bukan Korea dia. Taiwan. Enggak. Bukan Korea dia. Bukan Korea itu ya. Antara Taiwan sama Cina. Taiwan kalau gak salah dia. Ada merek handphone juga tuh Simon tuh tokohnya. Simon. Ya kan Simon. Wacele. Nah itu. Nah after dari situ gue udah benar-benar blast lah. K-pop itu udah benar-benar. Ya gue tahu ada BTS terus itu ya, Blackpink gitu-gitu. Nah tapi memang gue gak nyimak. Musik Asia itu enggak gitu ya? Enggak juga sih. Kalau kayak Jepang masih mantau karena ada. Kalau Jepang kan musiknya ada rock-rocknya gitu kan. Nah kalau gue itu kan tadi di drama ya kan Descendant of the Sun. Kalau di K-pop maksudnya musiknya, gue tuh kan kenanya di Twice dulu. Twice. Nah gue awalnya dengerin cuman itu doang. Kayak gue gak suka K-pop masin gitu kan. Terus denger yang lain-lain tuh ternyata banyak yang bagus-bagus. Emang bagus-bagus. Dulu tuh gue udah join MCN sebenarnya. MCN, Multi Channel Network. Sama, berarti udah ngegabung kemana, ngeling kemana? Gue pokoknya dulu gabung MCN yang gak bisa gue sebutin lah. Iya, oke. Nah menurut gue kurang peduli. Kayak gue ini kan masih gak tahu nih arahnya gue kan masih ngasal. Ngupload aja gitu kan. Yang penting naik, ngupload aja. Ternyata kan bicara algoritma kan harus ada kayak aturannya lah gitu. Ya biar gak untuk mengembangkan channel kan. Gak ngasal gitu. Dulu ketika gue naik, gue ngupload itu ngasal, kayak ya segala gue vlog lah, gue mukbang segala macem, yang padahal gue tuh belum sampai di titik yang harus gue udah bisa random gitu loh. Mas gue needs gue masih di Korea itu harusnya gue kontennya di situ dulu gitu. Baru transisi ke maksudnya kalau mau gue ke guanya baru kan di channel gue kan dapat pasarnya kan ke MV gitu kan, dance gitu. Dulu tuh rame, dance public juga rame tuh. Nah gue udah mulai ngupload vlog itu. Nah pas gue ganti MCN gue baru dijelasin. Harusnya jangan dulu kayak gitu. Ya akhirnya makin lama makin hilang lah, makin acak-acakan karena algoritmanya. Tapi tetap kalau misalkan gue ngupload kayak dance. Iya dance lagi, naik lagi. Cuman naiknya gak sampai kayak dulu. Iya. View yang paling banyak sampai berapa? 5 jutaan. 5 jutaan. Blackpink apa Twice? Blackpink. Twice juga kayaknya 5 jutaan. Dua-dua Blackpink sama Twice. Yang mengcover itu ya. Terus si Naya sendiri nih selama kerja bareng gitu. Emang kepengenannya Naya apa emang diajak-ajakin aja sama Yoga? Sebenarnya diajak-ajakin aja sih. Just, seru juga kan. Iya seru juga, suka juga. Kalau suka banget sama K-pop atau kayak drama gitu nggak terlalu sebenarnya. Cuman ya namanya di media sosial pasti kan semua update tentang K-pop tuh banyak, jadi tahu gitu. Jadi kalau ada dia mau bikin video klip ini udah tahu karena emang udah ini duluan, naik duluan. Sebenarnya gitu. Job desk lu tuh lebih kemana Nay? Asisten. Ya. Disuruh-suruh Yoga ini ya intinya. Yang gitu. ngeset lampu gitu-gitu. Bikin ngeset lampu. Bikin ngeset kayak gini. Gila Yoga ini cewek-cewek disuruh ngeset lampu. Gak apa-apa. Jagoan dia nih Mas. Jagoan. Dia kan ini lebih berat dia ngetek kan. Kalau Naya sendiri kan kayak misalnya persiapan doang ya lebih ke situ ya. Set lampu misalnya harus apa gitu. Sama
teman-teman yang lain juga, tim-tim yang lain juga. Iya. Nggak berdua doang juga. Iya, betul. Rame kan, Rame. tapi lebih ke asisten sutradara lah istilahnya ya, Astrada ya. Astrada. Soalnya kalau sama aku sendiri kan mau udah gini dong aja udah. Ya udah tahu gitu. Misalkan gini Gitu. pakai mata kan. Oke gitu kan tahu. Itu salah katanya. Bukan itu. Nah iya. Gue sering itu. Sering banget. Sering juga itu. Sering. Apalagi maksudnya kayak kalau proyekannya di luar kota kan. Itu kan ngomong baru balik ya Gak ya dari Jakarta ya. Ngerjain proyek apa sih Gak? kemarin. Oh iklan kalau kemarin. Kenapa orang Jakarta itu repot-repot bener nge-hire orang Lampung ini? Kebetulan itu ownernya orang Lampung sih. Oh ownernya orang Ownernya Lampung. Oh kenal aja. Balik lagi Geng ya. Apa itu? Ya nggak kenal banget juga. Nggak kenal juga sih sebenarnya. Yang nge-hire aku orang Jakarta. Tapi ownernya orang Lampung. Bingung nggak? Iya. Manajer, maksudnya yang manajer yang nge-hire aku tuh orang Jakarta. Iya. Tapi sebenarnya dia sukunya suku Lampung gitu. Enggak, kebetulan yang punya brandnya orang Lampung. Oh. Itu kebetulan sebenarnya. Kebetulan sebenarnya gitu. Network, ya kan? Network tuh penting kan dalam sebuah bisnis ya, pekerjaan ya. Lo di sana itu di-hire untuk apa gitu? Kan rame videografer di sana itu Gak? Maksud gue lu, pasti kan lu diajak kolaborasi. Apa lu yang disuruh megang project itu? Nah kebetulan kemarin dia tuh ngeliat YouTube gue juga. Nah makanya gue nih buat YouTube itu bukan yang bener-bener konten, maksudnya cari uang segala macam, enggak sih. Gue tuh lebih ke porto, karena gue kan kebetulan sinematografer juga kan. Jadi gue naruh porto gue di YouTube. Nah kebetulan yang kemarin itu dia tuh buat project yang referensinya Korea-Korea. Nah karena ngeliat YouTube gue arahnya ke sana. Jadi sebenarnya dia juga huntingnya random juga ya sebenarnya gitu. Oh yang Korea banget yang mana nih, dia cari. Dan dasar rezekinya lo gitu ya. Tapi akhirnya lu suruh bener-bener jadi head project di situ. Iya. Oh gitu, gue pikir lu diajak kolaborasi lagi. Enggak, gue ini. Ya maksudnya ke gue projectnya. Ya, cair dong ya. Lumayan lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah ya. Jakarta gitu. Terus apa yang ngebedain pola kerja teman-teman yang ada di Jakarta sama yang ada di Lampung? Ini kan lu tuh dibanding juga jatuhnya kan. Pekerjaan lah, apa lebih ke bagaimana proses kerjanya deh? Lebih sat aja sih kalau di sana itu. Kalau di Lampung tuh gue ngerasa lebih kayak lama gitu loh, ngulur gitu kayak. Enggak. Ya orang sat lah gitu. Iya, enggak sat. Gitu. Kalau di Jakarta itu koneknya cepet langsung. Buat. Misalkan kalau gue contohnya proyekan ya. MV nih. Gue tuh di Lampung tuh bisa 3 minggu buatnya. Lama gitu. 3 minggu? 3 minggu. Satu MV. Maksudnya kayak nyocokin jadwalnya. Terus ya pokoknya banyak kendala lah. Pokoknya kalau di pokoknya ada aja kendala ya. Ada. Kadang suka ada kendala yang dibuat-buat juga ada. Iya, ada lah maksudnya. Ada lah. Perdramaan tuh pasti ada. Dramanya ada aja gitu. Nah, kalau di Jakarta, di Bandung gitu kan. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan kayak di Lampung itu gue tuh jatuhnya collab ya. Oh ya collab. Jatuhnya collab. Kayak metodenya gimana? Metodenya ya. Ya maksudnya gue rekamin lu. Enggak, nah ya gue ngerokok gak apa-apa ya. Gak apa-apa lanjut. Terus collab. Ya collab, lu jadi talent gue jadi ini lu upload di channel gue. Ya keuntungannya ya simbiosis mutualisme aja lah. Collab ya namanya collab lah. Karena lu talent nih lu terekspos gitu kan. Jadi portofolionya lu juga gitu kan. Nah iya gitu kan. gitu. Sama-sama bikin portofolio lah intinya gitu. Biaya produksi ya sebagian besar gue memang. Nah tapi kalau misalkan kayak di Jakarta, di Bandung kebetulan di luar kota baru 2 itu sih. Tapi udah berapa kali? Udah 4 kali atau 5 kali gitu. Nah itu jatuhnya gue job. Karena mereka kan nawarin ke gue kayak maksudnya ngerekamin mereka. Dan karena emang gue kebiasaannya emang sebagai videografer, sinematografer ya hitungannya job kan. Maksudnya job itu artinya gue dibayar gitu. Kesana itu ya secara profesional sebenarnya. Kerjaan lah intinya gitu ya. Kerjaan gitu. Jadi kalau kayak di Lampung ini hobi-hobian. Hobi-hobian. Sama bikin porto.
sebenarnya kalau Porto ya jatuhnya sama aja, semua juga jadi Porto kan. Iya, sama-sama bikin porto lah intinya kan. Yang sama talent juga bikin portofolio gitu-gitu kan. Nah, tapi hebatnya bukannya gua terlalu membanggakan, tapi mereka itu entah emang pola kerja di Jakarta sama di Lampung beda ya. Beda Mereka itu lebih kayak tertata dan udah siap gitu loh. Kayak misalkan dari persiapan, dari latihannya itu kelihatan gitu loh. Gercep gitu. Talent-talentnya. Orang-orang produksinya. Dan peka. Itu sih yang utama. Maksudnya kan kalau kita itu buat project itu kan diem bingung kan mau ngapain. Kalau mereka tuh tahu harus ngapain. Misalkan kayak lagi ngeset gitu. Mereka bantu langsung, maksudnya. Aku mau aku mau bantu apa gini gitu. Karena kan cepet kelar lah intinya mah ya. Karena ya kalau misalkan sadar diri, ini kan bukan yang produksi yang benar-benar kalau lo kan dulu menjadi talent, lo terima jadi pasti kan, benar-benar talent gitu kan, produksinya serius. Nah tapi kan kalau skala ini kan sebenarnya sama-sama kerja sih. Gitu. Jadi gue pernah nge-tag talent yang dia itu emang maksudnya jago gitu, kayak dia itu udah 3 kali lah, maksudnya wakil Indonesia ke Korea gitu, maksudnya go internasional gitu. Itu yang gue kerasa bener skill dan efisiensi waktu segala macam tuh mereka tuh bener-bener siap, kelihatan gitu kayak ya dari prepare dia udah siap dan dia udah apal gitu loh, bener-bener lirik kayak lip sync kan, itu kan kita lip sync kan, dia udah apal, dance juga dia udah apal, bahkan dance temennya kan itu kan misalkan grup 5. Gerakan temennya juga dia apal gitu. Biasanya kan kalau kita kan cuman apalin bagian gitu doang ya kan. Dia udah apal, bener-bener pokoknya semuanya. Dan waktu pengerjaan juga gue bilang termasuk gila sih, kayak 2 hari 2 malam tanpa tidur, bener-bener non-stop, bener-bener nggak ada jeda gitu, kayak ganti lokasi langsung ini lagi. Dan sampai akhir pun mereka itu masih energik. Gitu. Ya sebenarnya semua juga sih. Yang lain juga gue setelah itu juga 3 hari 2 malam gitu juga sama. Pokoknya bener-bener maksudnya geleng-geleng, kok di orang ini ngobat dopingnya apa gitu kan. Nyapu apa gimana mereka nih ya kan. Kalau gue kan sebenarnya gitu kan. Gue gak capek di orang karena kan ya gue ngerekam. Ya emang gue capek sih. Cuman gak sampai. Ya karena mereka kan joget bro ya kan. Ya, joget kan capek. Joget-joget. 2 hari 2 malam. Belum mental sih. Belum make up. Ya wajar maksudnya baju, sampai. Kan? Iya wajar sampai juara gitu. Maksudnya mentalnya ya kebentuk gitu. Ini kalau misalkan berbicara kayak talent dan maksudnya ini ya. Kayak misalkan kayak kualitas gitu. Iya. Sama Lampung tuh beda ya. Enggak, gue bukan maksudnya membandingkan ya. Iya. Tapi ya gitu. Polanya kelihatan, mungkin mereka latihannya sampai subuh-subuh, tapi emang bener sih. Latihannya sampai subuh-subuh. Mental sama lifestyle kali ya, apa hubungannya kayak passion apa gimana? Mungkin saingan di sana itu jauh, berat. Iya juga. Mungkin di Lampung ini masih dan pemicu yang ini tuh masih kurang. Kalau di sana itu kan bener-bener sikut-sikutannya. Dulu gue pertama kali kayak misalkan di K-pop ya. Kayak ternyata ada perdebatan kekisruhan antara agensi ini sama ini, komunitas ini sama ini, itu kayak dikit-dikit senggolan. Itu gue tuh kok kayak gitu sih. Harusnya kita ini ngerangkul. Menyatu gitu. Harusnya collab. Ternyata gak seberapa di Lampung itu. Di Jakarta itu lebih sikut-sikutan lagi. Lebih selabrak-labrakan lagi. Tapi mungkin ya dari situ mental di orang makin makin terpacu. Jadi sama-sama naikin kualitas gerakan nggak bagus, pasti langsung jadi bahan. Ya. Orang yang menang dituduh pakai pelet, pakai pelet, dituduh pakai pokoknya ada aja gitu yang ngejatohin gitu. Kok jadi klinik ya? Iya, pokoknya lebih ini sih. Ya itu mungkin ya. Lebih gawat lah intinya ya. Mungkin ya itu kualitas terbentuk itu mungkin karena ada tekanan juga yang membuat kita terpacu juga. Faktornya kayak gitu ya. Tapi ada pengaruh karena faktor industri K-pop lebih hidup di Jakarta mungkin kali. Bisa. Iya kan? Di sini itu kayak event itu sebulan sekali belum tentu.
Iya. Mereka sebulan bisa 6 kali. Lu Jakarta lebih luas loh, Bekasi bikin. Makanya. Ya kan nanti Tangerang bikin, ya kan Jakarta Timur bikin, Jakarta Pusat bikin. Pulau Jawa lah pokoknya. Nah kan gitu-gitu tuh. Dan mereka juga fasilitasnya banyak. Nah itu benar, dia benar, tuh. benar. K-pop itu identik sama negara yang didukung sama pemerintah, ya kan, sama pemerintahnya gitu. Fasilitas bahkan dibiayai, kota. bahkan dibiayai gitu untuk musiknya sendiri ya. Nah kita ngomongin masalah kita di ranahnya produksi lah, lo kan sebagai orang yang apa ya status sebenarnya kayak video maker ya atau konten kreator, lah ya, konten kreator gitu kan. Lu kesulitan lu di Lampung ini adalah apa kurangnya fasilitas umum kali ya, yang apa fasilitas umum yang izin yang susah atau yang nggak layak disorot gitu apa gimana? Kalau ini berarti menyangkut kesulitan produksi ya. Iya kesulitan produksi ya. Mau bikin project gitu di Lampung ini menurut gua kurang gitu kayak tempat-tempat lokasi untuk membuat suatu karya gitu. Ya, betul. Jadi kayak apa sih Taman Gajah misalkan. Taman Gajah doang gitu loh. Yang bagus. Yang jarang tempat-tempat yang lain. Yang menurut lu saat ini bagus dan jadi sering tempat view lu adalah Taman Gajah saat ini gitu ya intinya gitu ya. Dari dulu dari itu Taman Gajah doang sebenarnya. Taman Gajah lagi besok syuting Taman Gajah lagi. Ini nggak ada yang bikin apa gitu ya gitu. Maksudnya ya Citra Garden kalau nggak Taman Gajah Citra Garden itulah. Maksudnya kan kayak bosen kan di situ-situ lagi. Kayak kurang sih tempat-tempat yang begitu. Dan kalau misalkan ada tempat yang bagus juga itu biasanya banyak, maksudnya banyak pungli ini. lah, iya, pungli. bayar gitu. Dulu tuh pasti kayak gini setiap kita bikin project. Prewed apa ya? Nih prewed ya? Kayak gitu. Itu rumah saya jenderal saya katanya. Misalkan kayak di parkiran mall. Iya kan ya. Itu rumah saya di jenderal saya. Jenderal saya. Misalkan di parkiran mall apa di mana gitu. Kayak sebenarnya nggak ada apa-apa, ya diribetin aja gitu. Gini. Harusnya awalnya dia gini, tangannya di belakang, ngeliatin mantau. Baru sebenarnya kan kasih ya duit. bukannya kasih duit. Emang mungkin ya itu harus izin ya kan. Iya. Harus izin. Cuman kadang kita ngerasa itu dipersulit aja gitu loh. Terus ujung-ujungnya dikasih uang, udah. Diem. Berarti kan intinya uang rokok intinya. Gitu ya. Adapun dapat spot yang bagus tapi kenyataannya kayak gitu Betul. intinya gitu. Padahal awalnya udah kayak tukang parkir ya kan awalnya nggak ada loh Anda ini. Awalnya Anda nggak jaga loh di sini. Tiba-tiba kita rame kok Anda jaga di sini. Sebenarnya ini termasuk ini sih keluhan beberapa konten kreator yang harus melakukan konten di luar rumah. Gitu. Kalau gamer, ini kita jujuran aja deh. Kita YouTube Rewind kemarin. Yang di taman bukan kita syuting di Bundaran Gajah yang mencuri-curi sewaktu sore. Susah banget Bunda itu. Epa ya. Ini nih yang mau enggak gue juga ada di situ kok. Artinya gue tuh ngelihat yang kayak apa kapan timing yang tepat terus sementara kebutuhan kita tuh sebenarnya cuma ngambil jalan dan apa ada talent di situ aja pokoknya gitu yang nge-view kayak gitu kan. Ya cuman ya kayak gitu tuh. Ya khawatirnya kalau seandainya pengen banget sih ngomong tapi dikhawatirin kan nanti ekspektasinya terlalu tinggi. Padahal cuman yang mau kita shoot nih ada orangnya. Habis itu udahnya kita pergi tuh gitu. Sebenarnya kalau yang kayak gitu, nah shoot gitu. Rewind itu kan dari 2017 kita buat kan. Itu tuh ada aja selalu kendala lokasinya kayak di lapangan kayak gitu. Yang padahal kan kita ini ngangkat Lampung sebenarnya. Buat video ini kan ngangkat Lampung. Ada aja yang kayak kendala entah ribet inilah itulah gitu. Iya. Lagi ngangkat destinasi sih sebenarnya. Kan. Oh ini loh, kenapa mau syuting di Bundaran Gajah ya kan biar identik itu Tugu Adipura loh nyebutnya ya kan. Seinget aku sih kayaknya Tugu Adipura tuh berapa kali dipakai buat rewind. Waktu itu juga yang Bum Tam Tam Ikram tuh kan ada juga kan di situ. Bum Bum Tam Tam. Iya Bum Bum Tam Tam itu dia. Ada konten dulu kan. Banyak pokoknya. Cuman ya dulu kita selalu mikir, kalau gue dulu kan termasuk kawan-kawan selalu mikir dulu marah, kenapa sih ribet gini-gini. Makin sini kan makin ngerti soal perizinan kan, emang harus izin. Tapi mungkin diberi solusi itu, izin tuh lebih gampang gitu. Sama harus kemana izinnya, nah itu sih. Kadang-kadang kita kan sebagai orang awam bingung ngomongnya kemana gitu kan. Izinnya mau kemana izinnya itu mau bingung. Kemana itu bingung, gak tahu. Akhirnya ya udahlah embat aja,
kendala pasti kan kayak gitu. Oh iya sebenarnya kayak dipersulit gitu ya jadinya. Diribetin, butuh koordinasi sih sebenarnya. Iya betul. Kalau kayak kita gini nih, ini sederhananya lah kayak kita sharing. Copot dia. Nah sederhananya gini gak, kemanapun kita berada sebenarnya kita memang harus izin sama yang punya tempat, bener gak sih? Kayak ada orang mau syuting di rumah lo misalkan, kan pasti harus izin dong. Iya. Tiba-tiba dia syuting di pengarang rumah lo juga pasti mahal. Iya, siapa ini? Gitu. Bener. Ya kan, tapi kan masalahnya rumah lo dipakai syuting bisanya, ini kok rumah ini sepi-sepi aja gitu, pagarnya kebuka terus gitu kan. Kita panggilin, belnya gak ada misalkan gitu ya kan. Gitu kan. Ini gue harus ngomongin, ini kita harus ketemu siapa, ngetok pintu kadang kan orangnya gak taunya kayak nih, ada orang sering ngetok pintu dari depan nih. Kitanya lagi nongkrong di belakang gak denger gitu kan. Memang aktivitinya memang bukan di sentral depan gitu ya. Jadi kita gak tahu tuh, tiba-tiba kita udahlah syuting aja doang misalkan di depan rumah, di depan pagernya gitu. Nah tiba-tiba yang dari belakang tuh ada yang gak sengaja keluar, itu ada apa tuh misalkan gitu kan. Analoginya gitu. Analoginya kira-kira kayak gitu, basically gitu. Dan gua rasa sih seada-adanya duit rokok lah bahasanya gitu kan. Ya gitu aja sih gak sebetulnya. Tapi kadang-kadang ya ini sebenarnya ya ini oknum bukan semuanya ya. Kadang-kadang ternyata dia ini bukan siapa-siapa. Itu masalahnya. Pungli di Lampungnya masih banyak. Iya sih. Kalau analogi yang tadi yang syuting di jagain tempat ini gini nih. Ternyata bukan siapa-siapa dia itu masalahnya. Yang pas kita YouTube Rewind kemarin yang syuting di gang tuh kan juga ada ibu-ibu yang heboh juga kan. Nah itu karena kita syuting depan rumah ya kita ngerasanya salah satu teman kita itu bapaknya RT di situ. Jadi kayak ya udah diizinin. Nggak taunya ada ibu-ibu yang merusuh. Heboh aja gitu. Udah. Dia tuh ngomong kayak gimana? Awalnya dia tuh enak, maksudnya ngajak ngobrol, pengen inilah, ngomong inilah, terus tiba-tiba dia udah bagusin rumahnya ya kan. Kirain emang udah siap aja kan. Terus karena kita kacangin terus mungkin dia ini alibinya marah kali. Alibinya karena kan ada adegan jadi nakes kan. Aku jadi nakes itu. Nah dia tuh ngeliatin aku terus, ini nakes apa nih, nanti dikirainnya politik-politik, soalnya gang ini udah berapa kali jadi politik ini nih gitu. Ya itulah, kadang-kadang kita ketemu orang random itu kan tanpa diduga-duga. Iya. Mungkin dia mau diajak syuting kali. Nah, kita mikirnya gitu. Soalnya awal-awalnya kayak kode-kode gitu lah. Iya. Terus kita kacangin terus kan. Rumah. Tiba-tiba marah-marah. Jemuran udah diangkat sama dia. Iya, masih mau diajak syuting. Harusnya langsung pakein baju nakes itu aja dia langsung lah. Jadi ibu jadi nakes aja gimana gitu. Kadang kan suka gitu tuh, syuting-syutingin aja gak, abis nggak usah ditayangin ya kan. Iya, makanya kemarin tuh udah mau ini, udah gitu aja, udah cepet aja. Suruh kasih dukungan aja kan. Ya seenggaknya dia direkam gitu kan. Akhirnya ya udah, kan intinya dia pengen disyuting sebenarnya. Itu kan. Ya artinya project, gue denger Project Rewind itu kemarin tuh salah satu andil besarnya ada di lo juga tuh, gue denger dari anak-anak tuh, Iam, Yoga gitu kan. Lu ngerasa ini penting banget ya kayak project Rewind ini buat kemajuan kita semua sama-sama gitu kan. Itu kayaknya momen yang bikin semua YouTubers Lampung jadi kumpul sebenarnya. Benar-benar. Kayak project tahunan gitu lah, wajib. Ya, sampai gue tiba-tiba nongol di situ aja lu kaget juga kan ya. Kok ada gue di situ gitu kan. Ya karena memang status gue udah berubah jadi konten kreator sebenarnya. Jadi YouTubers lah bahasanya, karena ini tayangnya di YouTube gitu. YouTuber. Kayak gitu sih gak. Bukan namanya gue di situ mau minta di syuting gitu, enggak. Iya. Artinya emang pengen berpartisipasi aja, terus itu pengen kenal, networknya memang di sini ya. Karena gue ngerasa gue konten kreator, ya ini tempat rumahnya konten kreator di sini, ya udah gue ini aja gitu. Seberapa penting sih kolaborasi menurut lo gak? Kolaborasi itu penting banget. Sebenarnya penting banget. Ya untuk simbiosis mutualisme itu lagi ya, kolaborasi itu kan. Apa yang dibayangin lo tuh? Kenapa sepenting itu kolaborasi? Karena gini, kita ini setiap konten itu masanya pasti beda-beda. Masanya pasti beda-beda. Lu punya masa lu sendiri, gue punya masa gue sendiri. Kayak collab itu ya sebenarnya berbagi masa kalau simpelnya. Dan juga sebenarnya lebih ke kayak biar
oh ternyata misalkan masa gue, oh ternyata ini sama ini juga gitu. Lo juga kayak gitu. Jadi kan makin luas. Memperluas link gitu. Iya. Jarang bener orang itu bener-bener naik itu karena sendiri. Iya. Pasti bener-bener kayak naik tuh karena collab. Kayak misalkan dulu lo tau Agung Hapsa kan? Tahu. Nah Agung Hapsa itu keren. Maksudnya semua videografer pasti lihat Agung Hapsa dulu. Tapi ya segitu aja kan. Tapi ketika dia collab sama Reza Arab, Cassandra Leo bener-bener bludak gitu. Iya. Orang-orang tahu bener-bener kualitas dia gitu. Ya gitu, contoh penting gitu ya. Kolaborasi. Ada hal lain gak Naya? Apa yang menurut pandangan lo? Kalau collab ya itu sih paling cuman kita jadi kenal ini apa sih karakter-karakter orang baru gitu juga. Sama ya bener sih membawa masa kita sama orang itu gitu. Cuma itu aja sih paling. Lebih pentingnya sebenarnya pas di luar dari kayak misalkan kita mau collab nih. Gak mungkin kita collab konten doang kan. Pasti kita jadi ngobrol, sharing. Lebih ke situ juga ujung-ujungnya. Lebih ke iya sih ya, lebih ke ningkatin kualitas. Jadi gak bener, diri gak apatis gitu lah. Iya. Gak kayak apa antisosial. Antisosial benar. Kan jadi kan kita ada teman baru lagi sharing. Oh ternyata lu punya ilmu baru nih. Nah, gue punya ilmu baru nih. Kan sharing ya kan jadinya. Bener sih kalau kayak udah membiasakan diri kolaborasi itu gue tuh suka gimana ya obrolan gue tentang apa ya mengkoneksikan konten kreator dan segala idenya untuk kemajuan Lampung. Itu biasanya gue skip. Kenapa? Karena memang udah passion kolaborasinya udah kuat banget gitu. Karena tujuannya memang salah satunya untuk mempercepat juga kan, mempercepat kerjaan ya kan kalau kolaborasi ini kan. Koneksi. Memperbesar gitu kan. Ya menemukan jalan keluar tadi sharing gitu kan. Sharing-sharing itu kan gitu. Pasti ada kendala lah, ada kesulitan yang kayak gimana gitu. Kadang-kadang orang misalkan ya bukan mau nyenggol atau nyindir siapa ya. Tapi kadang-kadang kayak yang udah nganggap gue nih bisa sendiri gitu. Iya. Sampai dimana kena masalah baru dia. Pentingnya dia ada misalkan komunitas ada temen konten creator lain baru biasanya gitu. Baru ngerasa perlu orang. Kayak gitu ya biasanya. Nah sekarang momen gak? Momen lo dimana lo menentukan lo sebagai umur berapa sekarang? 25 ya kan? Ini udah passion lo atau lo masih berpikir untuk memanuver apa gitu? Kalau gimana gak? Udah posisi ini gak? Lo kenapa gitu? Maksud gue menekuni bidang ini gitu. Nah kita why dulu kenapa? Oh dari why dulu. Kenapa? Iseng aja sih dulu. Iseng ya. Kayak menarik juga buat begini gitu. Keren nih bikin video gini. Oh iya dunia baru lah ya. Dunia baru kan belum ada kan. Sekarang udah banyak banget. Iya. Berarti dari sekitar 2013. Iya kan berarti sekitar udah 7 tahun 8 tahun kali ya. 12 berarti udah 10 tahun dong. Iya. 10 tahun lama lo gak? Jadi kenapa gitu? Why lo bisa sekonsisten ini sampai sekarang gitu? Karena gue suka simpelnya gitu. Simpelnya karena gue suka gitu. Dan kebetulan juga ya bisa menghasilkan dari sini. Jadi ya dilanjutin. Dan zaman juga emang bergerak di bidang video. Pokoknya yang media gitu sih. Iya, jadi bisa ke situ juga. Apa-apa visual sekarang. Iya, apa-apa visual, video. Semua juga visual. Iya, visual. Ya dari maksudnya kayak pekerjaan media begini kayak foto video itu. Itu kan bikin kita masuk ke semuanya. Masuk ke semua circle tuh kayak butuh ada begini. Yang bikin gue maksudnya punya jaringan luas itu kenal banyak orang ya dari ini gitu. Kayak semua lini kayaknya perlu video gitu ya. Karena media sosial juga udah makin-makin kan. Untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan kelompok atau kebutuhan korporat sekalipun gitu kan. Bahkan mungkin kebutuhan birokrasi atau pemerintah gitu ya. Pasti butuh. Semuanya ya. Segala pemerintahan segala macam. Iya. Ada aja pasti. Jadi peluang baru lu ngeliatnya jadi kayak ke situ kan berarti. Kadang gak nyangka kayak ketemu orang besar gitu. Kayak siapa lah gue ini. Bisa maksudnya kenal dia, ketemu dia gitu. Ya dari sini. Iya. Jadi networknya sebenarnya. Networknya sebenarnya. Yang lo ini banget yang lo ambil dari situ kan. Masalah kalau passion sampai sekarang itu gue
maksudnya passion itu yang kayak mana sih kata orang-orang itu yang itu kayak gimana menurut lo? Ya yang apa yang gue suka begitu. Iya. Dulu gue memikir simpelnya kayak gitu. Jadi mematahkan stigma gini bukan. Apa-apa. Maksudnya kayak passion ini tuh kan kontradiksi ini namanya, bukan mematahkan stigma. Jadi ada pemikiran lu yang tadinya A, tapi lu juga berpikir B gitu. Iya. Nah, soalnya gitu, itu kontradiksi, kontra. Ya kayak passion gue suka di bidang ini. Gue ngelakuin ini karena gitu. Sebenarnya enggak juga menurut gue. Kalau gue ngelakuin ini karena waktu gue lagi ngelakuin ini gitu. Tapi bukan berarti gue bakal ngelakuin seumur hidup gue di sini. Iya. Gitu kalau gue sih. Karena gue lagi suka di sini. Bukannya berarti gue orangnya berubah-berubah. Enggak juga. Ya, dia dinamis lah bahasanya. Iya, gitu dinamis kan. gitu. Mengikuti sesuai perkembangan zaman gitu gak sih? Iya. Kadang-kadang orang kan, wah ini passion gue nih. Dulu gue berpikir kayak gitu, wah ini passion gue. Iya. Gue suka ngelakuin ini, gue bakal ngakuin ini sampai mati gitu. Ternyata enggak. Dulu gue sebelum ini, gue dulu ngeband musik juga gue. Dulu gue dulu mikir kayak gitu. Tapi ternyata pas berubah kan. Iya. Nah bisa jadi gue ke depannya, gue berubah lagi. Menjadi Spider-Man. Pembela kebenaran dong. Yang joget K-pop. Udah pernah belum lo bikin MV Spider-Man joget K-pop? Belum. Lo harus beli kostumnya sih. Gue susah. Lo harus beli sih. Gue susah menjelaskan dengan kata-kata sih soal passion itu. Cuman intinya begitu sih. Enggak bener-bener kayak apa passion yang kata lo maksudnya passion itu apa. Enggak, belum tentu lo bakal lo cinta karena gini nih. Secinta-cinta lu sampai sesuatu, lu pasti ada jenuh. Iya, betul. Gak mungkin. Dan satu lagi, butuh uang. Iya, butuh duit, bener. Pasti lu kayak, gue suka motor. Ngomongnya kecil tapi dalam. Butuh uang. Gue suka nih bikin video begini. Cinta banget gue gini. Pas ketemu masa jenuh, udah bingung pasti. Iya. Kayak gitu. Stuck karena, akhirnya. Jadi menurut gue, jangan lu idealis dengan kata passion lu suka itu. Iya. Harus bener-bener ya open minded lah. Banyak orang sama ini sharing ya, sharingnya kayak ke gua juga gitu. Orang banyak tanya ke gua, enggak emang bisa hidup dari musik? Kata siapa gue hidup dari musik? Gue bilang. Lu pikir gua main musik terus gue hidup dari musik? Lu salah, gue bilang. Lu terlalu kerdil pemikiran lu gitu. Terus gimana lo cara lu menuin hidup? Gue hidup dari network. Iya gitu. Benar. Betul. Gue hidup dari network. Kenapa gue sampai sekarang masih main musik? Karena lewat musik gue bisa ketemu banyak orang. Nah tadi benar, gitu. ya itu sepakat banget. Sebenarnya gitu ya, tuh. gitu. Ya itu tadi hidup dengan network kan. Iya. Cuman kebetulan ya lo karena musik, nah gue karena kamera. Iya, nah gitu tuh. Cuman bukan idealis gitu. yang gue harus begini, enggak juga. Sejauh ini masih di kamera, kenapa? Karena kamera yang alat tempur gue. Iya, yang masih terus-terusan nganterin gue ke network tadi kan. Ke arah pekerjaan yang intinya nyari duit gitu. Lu mantau budaya Jepang gak sih? Apa ya, kalau di Jepang tuh gue mengenal istilah ikigai gitu. Pernah dengar gak? Tanya cosplayer. Emang cosplayer tahu semua-muanya enggak? Ikigai itu ya satu, kita kerja by passion yang kita suka. Sebenarnya passion yang dimaksud ya, kalau di Jepang ya bener. Lu harus suka sama apa yang lu kerjain gitu. Yang kedua itu produktif. Habis itu, yang kedua itu harus excellent, harus luar biasa karena lu udah suka kan. Begitu lu suka, lu harusnya lu sangat-sangat luar biasa detail-detailnya yang lu maksud tadi karena lu pengen ngasilin karya yang luar biasa gitu. Masa udah suka hasilnya biasa-biasa aja? Nggak dong gitu. Nah yang ketiga itu produktif. Produktivitas itu penting gitu. Nah yang keempat itu harus ngasilin uang gitu. Harus ngasilin. Kalau nggak ngasilin jadi nggak asik. Kerjaan lu bakal gak asik kalau gak ngasilin gitu. Intinya. Walaupun hasil, nah makanya gue bilang hasil tuh kan ada dua nih. Yang pertama produktivitas yang sifatnya aset ya. Gak apa-apa karena gue udah ngasilin banyak produktivitas. Akhirnya kan yang lu maksud tadi jadi portofolio. Nah jadi itu hasil pekerjaan sebenarnya. Memang gak berbentuk uang kak gitu kan. Tapi kita berbentuk portofolio di mana ya ujung-ujungnya lu dapat kerjaan kan dari situ. Dari portofolio lu kan. Kayak gitu tuh maksud gue. Dan yang terakhir adalah gak berbuat untuk diri sendiri kak. Nah itu ya.
Itu yang terakhir ya, level terakhir. Level terakhir. Itu yang sulit banyak orang. Jadi harus. Jadi unsur-unsur itu berangkat dari diri, luar biasa, produktivitas, menghasilkan, lalu berguna untuk orang. Ya, bermanfaat, berkontribusi. Oh, berkontribusi untuk orang. Berkontribusi untuk orang. Kalau kayak berguna ya kontennya bawa manfaat gitu. Tapi lebih di-using sama orang atau lu terjun ke bawah gitu kan. Karena kan tadi kita bahas, kita berjuang untuk yang hidup loh gitu. Gak cuma sekedar nunggu, oh nanti gue kalau udah mati ini bisa jadi amal jariah. Gak kayak gitu juga. Masa lu nunggu mati dulu? Kan kayak gitu. Saat ini lu masih hidup loh gitu. Kenapa gak berbuat sekarang gitu untuk orang banyak gitu. Kalau kayak konten kita nanti pada akhirnya nanti berguna orang banyak ya nanti aja gitu. Nungguin gue udah mati atau gue udah gak ada baru diomongin ini gitu. Betul. Tapi ketika kita masih ada harusnya kan harus bisa berbuat untuk orang banyak. Nah sebenarnya gitu. Lo udah berjuang nih kayak gue udah berjuang nih dari kecil di passion gue gitu. Udah gue ngerasa aja ya. Gue ngerasa gue udah ngelakuin hal yang banyak lah. Yang sangat luar biasa loh untuk pekerjaan gue gitu ya kan. Ya punya kontribusi juga lah istilahnya manfaatnya kayak mengharumkan nama Lampung, nama keluarga lah paling kayak gitu ya. Nah itu kan, tapi impactnya kan masih buat gua. Ya kan masih buat gua aja nih ya kan. Nah habis itu produktivitas sampai sekarang gua masih produktif, bikin lagu lah, terjun di dunia musik director dan lain-lain sampai ke studio, sampai kemana-mana lah gitu. Dan ngasilin uang gak, jadi profesi. Iya. Ya kan akhirnya jadi profesi itu yang kan. menyenangkan kan. Menyenangkan kan buat gua. Nah tapi dari semua hal itu, gue ngerasa hampa gak? Ini udah seru nih momen ini. Seru banget nih. Ini serius gue ngerasa Kenapa itu hampa. Kenapa itu Bang kalau boleh tahu? Hampa dan kosong gitu loh. Jadi kayak selama ini kayak gue tuh kayak berbuat untuk diri gue sendiri ya. Padahal gue nyari nafkah untuk keluarga loh. Padahal gue nyari nafkah ya untuk keluarga gue, untuk orang-orang dekat gue gitu. Tapi kenapa kosong ya gitu kan. Coba analisanya religi deh. Ya kecil-kecilnya gue sering inilah ya kan ibadah gue masih baik-baik aja lah gitu kan. Gue bukan golongan-golongan orang yang benar-benar barbar. Yang gimana gitu kan. Istilahnya gue kalau denger ajan masih getar nih hati gue ya kan. Ajan boy gitu. Mantan musik. Masih gitu aja. Woi gitu kan. Masih yang gitu tuh. Masih ada imannya lah istilahnya kan. Kayaknya sih. Kalau kayak religius kayaknya masih baik-baik aja tau. Wah ya kenapa ya kosongnya gitu. Apa ya gitu. Akhirnya gue tarik ke belakang lagi tuh gitu kan. Apa yang salah dari pekerjaan gue gitu gak. Oh berarti selama ini ada yang gue lupain gitu. Makanya 2021 pandemi kemarin tuh mungkin tuh momen yang riset nih mau ngebuat gue bener-bener. Jadi ya itu pandemi itu jadi kayak satu sisi gue bener-bener jatuh. Posisi gue jatuh banget ya kan. Mungkin Michael Jackson kalau masih hidup itu pengangguran juga kan. Iya gak sih? Iya dong ya kan. Nganggur juga gak manggung juga. Karena kita keriset semuanya dan melanda seluruhnya gitu ya. Melanda seluruhnya. Nah disitu mau gue pakai momen itu untuk merenung gak gitu. Ada hal yang belum gue perbuat untuk Lampung gitu. Dari apa yang udah gue capai selama ini gitu. Apa itu? Regenerasi gitu. Gue lupa dulu selama gue merantau. Mencari jati diri, mencari hal yang gue cari. Gue lupa memberikan ilmu itu kepada generasi selanjutnya. Hingganya gak. Kan nah awalnya gini gak. Selama gue di Jakarta gitu, yang selalu gue nanti, selalu gue tunggu itu adalah. Ini mana lagi ya artis-artis Lampung baru bermunculan gitu. Jadi dari era terakhir ya Kangen Band, The Potters, Si Jauh Daun itu sampai detik ini gak ada lagi kan. Iya itulah. Coba deh Kak, sebutin satu aja Kak. Yang bergelut di bidang musik. Gak ada kan? Gak ada bro, jawabannya gak ada. Nah itu jadi sumber keresahan gue utama gitu. Nah, jadi kayak dari situ gue jadi kayak ngerasa bersalah Kak. Berarti gue gak ada gunanya nih gitu. Ada beberapa perbuatan awalnya Kak, perbuatan tuh gue bergaul di, akhirnya gue warawiri di Lampung. Sampai S2 gue aja di Lampung, gue kuliah di Lampung. S2 gue di Lampung itu jadi alasan buat bini gue sebenarnya. Karena gue pengen nge-building something lah gitu di Lampung ini. Menurut gue udah punya potensi. Nah itu di saat gue sambil kuliah tuh gue bener-bener mau bener-bener kemana-mana gitu. Hunting lah, berbuat lah segala macam lah. Nah salah satu perbuatan gue adalah gue gabung di beberapa organisasi musik yang berchapter di Lampung gitu. Kayak Indonesia Music Forum gitu-gitu tuh yang ada chapternya di Lampung. Dulu belum ada tuh yang lahir organisasi musik yang solid, yang kuat gitu di Lampung. Rata-rata masih community.
Yang pergerakannya cuma segitu-gitu doang tuh. Belum bisa berpengaruh sama kebijakan, yang maksudnya belum deket sama pembuat kebijakan, networknya masih sempit gitu maksud gue. Sedangkan yang gue maksud adalah yang organisasi yang punya network tuh luas, sehingga kalau kita punya aspirasi gitu dan lain-lain tuh bisa langsung disampaikan gitu. Nah itu belum ada. Nah gue gabung tuh di situ gak. Akhirnya di situ karena gue saking berdedikasinya gitu ya, gue keliling-keliling Lampung tuh buat memberikan itu tuh informasi tentang musik industri gak. Lama-lama gue capek gak, ada kali setahunan gitu ya. Gila gue keliling-keliling ini capek. Akhirnya metode kedua gue adalah gue mencari podcast sebenarnya gitu. Karena gue gak mungkin datang ke media, ntar media beda lagi gitu kan ngobrolnya, ntar lain lagi. Terus apa sih tujuannya yang ini, malah makin gue dituduh-tuduh yang enggak gitu kan. Akhirnya gue cari konten kreator waktu itu gak. Podcast di Lampung siapa ya, gue hunting. Nemu nih. Uploadnya gitu setahun 3 kali. Setahun itu cuman 6 bulan. Aduh gue bilang gitu. Ada yang baru bikin 8 episode udahnya bubar gitu. Ada teman Mas Yongki, teman gue tuh pernah gue undang juga tuh di situ. Kok Yongki Kompares. Dia sempat bikin podcast tuh gak. Gue salah satu list tamu dia lah. Gue seneng banget tuh gak. Oh ini momen gue buat ngomong nih ya kan. Kenapa coba gue cari itu? Karena biar terekam, gue capek keliling-keliling. Jadi kalau ada yang tanya-tanya gue tinggal share aja linknya nih. Gitu metode gue dulu tuh. Gue sekali produksi, tapi ini bisa gue kelilingin. Jadi biar konten itu aja yang keliling kerja tuh. Keliling-keliling. Nah AdSense-nya ambil aja lah buat yang konten kreator itu. Lu nyampein apa yang mau lu sampaikan. Iya, buat gue adalah isinya gitu. Dan gue punya portfolionya, gue gak peduli tuh mau tayang di mana, gue tuh gak kepikiran gak peduli tuh gak, yang penting gue ada nih. Gak taunya dia gak jadi ngundang syuting, karena podcastnya bubar. Bungkus. Sampai akhirnya lo baru inisiatif. Nah sampai akhirnya gue bikin podcast gitu loh. Nah sebelum bikin podcast tuh pun gue belajar dulu gak. Belajar dulu mantauin Deddy Corbuzier tuh berbulan-bulan gitu kan. Podcastnya Radit ya semuanya kan. Role model di Lampung gue gak ada. Gak ada role modelnya. Pasti di luar semua. Betul, itulah kenapa gue belajarnya ke situ gitu. Oh lu mah ini banget gak ya, niru ya iyalah kata gue kan. Ya memang iya gue banyak hal yang gue ambil positifnya dari Deddy Corbuzier, dari Raditya Dika, dari teman-teman podcaster gitu sampai gue ya gitu kan sampai ke Spotify gue dengerin apa dapat lah intisarinya sampai akhirnya gue membulatkan diri untuk membuat ini gitu. Karena tujuan gue tadi itu gak adalah berbuat untuk Lampung sebenarnya gitu. Dan kayaknya dengan perbuatan ini hati gue jadi keisi gak. Yang kosong tadi itu jadi gitu. Kayak ada yang kosong. Yang hampa tadi itu jadi keisi gitu. Oh ini kali ikigai gitu ya. Ya memang keluhan-keluhan kayak susah bayar listrik apa segala macam itu selalu ada ya kan. Tapi alhamdulillahnya sih selalu ada juga gitu loh. Ya, selalu terbayar aja gitu alhamdulillahnya gitu. Ada jalannya gitu untuk nyelesain itu. Mungkin Allah sayang kali ya sama gue harus nyelesain misi ini nih. Karena bayangan gue gini gak, ketika rumor, kan masalah kita ini kan bukan ke action tuh masih kejauhan menurut gue. Tapi ke mindset dulu nih. Iya gak sih? Kadang kan kita suka salah pemikiran dan lain-lain, selek kan beda sudut pandang nih gitu. Padahal sama-sama videografer. Tapi kenapa bisa kayak musuhan, bisa selek beda atau bisa mindset, apa gitu beda kan. visi. Gitu. Kayak ngomongin kolaborasi deh. Kan makna orang kolaborasi kan beda-beda. Ada yang satu. Pansos. Ada yang cari duit ya kan. Cari duit. Ya ada kan, yang emang tulus pengen ada yang tulus, sharing aja gitu. Ya kan. Makna kan beda-beda tuh. Nah itu frekuensi-frekuensi itu yang harus dibahas nih gitu di gue gak langsung bikin cover musik tuh. Waktu itu gue gak langsung ngajakin teman-teman bikin produksi musik atau apa-apa yang kayak activity kita di DRB, DAP itu nomor sekian ya kan. Movement mindset dulu gitu. Hingganya semua talent, semua orang-orang yang terlibat. Gue akan seneng sekali kalau seandainya mereka tuh tahu apa yang mereka harus lakuin. Yang tadi yang lo bahas tadi. Kayak mereka tuh kayak udah peka kayak tahu apa yang harus dilakuin gitu tuh. Nah itu yang terjadi bro. Daripada gue berikigai sendiri terus gue memaksakan orang untuk menyatuin satu frekuensi sama gue, mendingan gue ajak aja sekalian gitu, berikigai sama-sama tanpa harus gue bilang gue lagi menerapkan teori itu gitu sebetulnya. Yuk sama-sama yuk mindsetnya dirubah. Tanpa lu sadarin nih gak sebenarnya apa yang semua yang lu sharingin hari ini gitu.
ya itu tadi, itu bawa manfaat banget. Mudah-mudahan membawa perubahan gitu maksud gue. Amin. Statement itu membawa perubahan. Yang tadi lu cerita tentang fasilitas umum. Ya kan? Iya, itu dari dulu. Perlu banget sih. Ya kan? Lu cerita tentang pungli. Ya kan? Lu cerita tentang studi banding pekerjaan. Ya kan? Nah itu yang gue maksud sama ternyata obrolan kita ini, obrolan yang statement-statement lo tadi itu benar-benar bisa works gitu. Berkontribusi kan, artinya lo membantu merubah mindset orang sebenarnya gitu. Tapi yang gue lihat alhamdulillahnya makin kesini kan makin kayak dunia konten ini kan makin luas kan. Bahkan sampai yang orang-orang tua juga udah tahu. Orang-orang yang kayak pemerintah juga tahu. Makin kesini udah mulai terbuka pikirannya. Kalau kayak pentingnya media sosial, segala macam itu. Jadi mungkin harapannya udah mulai ya memfasilitasi lah yang kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan benar-benar kayak apa sih ngapain itu tuh nggak ada guna gitu kan. Makanya mereka itu nggak peduli soal-soal yang konten kreator. Tapi kalau sekarang tuh kayak semua orang bisa jadi konten kreator, kayak semua tuh makin luas. Mungkin udah mulai peduli, mulai melihat pentingnya yang begini, anak-anak muda berkarya segala macam mulai diperhatiin mungkin. Itu tadi yang gue bilang kan, secara nggak langsung kita itu sebenarnya sudah niatnya pengen bikin maju Lampung sebenarnya tuh kayak gitu. Gue tuh pengen, cita-cita gue tuh satu, Lampung, membawa Lampung ke arah milenial. Sikap-sikap milenial ini kan di mana TikTok, Instagram dan lain-lain itu bukan tempat ngepost, tapi tempat merubah mindset lah gitu kan. Yang niatnya benar mau mencari duit, ya cari duit di situ. Nah, gimana cara lo cari duit tuh di situ? Memanfaatkan media sosial dengan baik. Betul, memanfaatkan itu dengan benar-benar baik gitu. Jadi kan ada kan orang yang nyangka, iya tempat ngepost aja, tempat buang sampah lah bahasanya kan kayak gitu. Tapi pengen aja nge-share gitu. Nah, tapi kan ada yang punya attitude lain, misalkan kayak lu gitu ya. Lu mau nge-share lu lagi masak misalkan. Bisa aja kan lagi masak terus lu share gitu. Tapi karena lu pengen menyuguhkan sesuatu yang baik gitu, akhirnya lu rekam dengan visual yang baik gitu kan. Terus ngambil, misalkan cuman masak telur tuh, telurnya lu giniin gitu kan. Sebelum dipecahin tuh diginiin dulu gitu kan. Ya kan, baru pecahin tak gitu kan, ya gitu kan. Cuman sekedar goreng telur padahal gitu. Cuman gue pengen nyuguhin yang beda aja nih. Nah yang kayak gitu tuh. Ya kayak gitu kita juga pernah ya kan. Maksudnya bikin minuman gitu kan. Nah akhirnya gara-gara video itu kan dapet job. Iya job yang buat bikin minuman juga. Buat minuman kayak gitu. Itu gue maksud kan. Nah itu yang sikap media sosial kan harusnya kayak gitu. Oh kayak gini cara nyari duit gitu kan. Bermanfaat. Kan ada juga, gue bikin minuman terus tiap hari. Nggak ada yang tuh yang segala macam ya. Nah itu jangan iri dengan rezeki yang orang lain punya juga sebenarnya. Satu rezeki, yang kedua treatment sih sebenarnya. Mungkin ada yang salah dari pengambilan visual lo gitu. Mungkin ada yang salah. Ya makanya harus kayak memperbaiki diri terus, meningkatkan kualitas diri juga. Maksudnya jangan kayak, wih kok dia ini busuk hati lah ya. Busuk hati. Gue salut sama kayak Rian tuh. Rian Peot kan tau kan lo. Rian. Umur masih 21. Tapi udah kaya, udah punya Alphard tuh ya kan. Dari mana? Dari YouTube kata dia. Gue sampai ngomong sama Rian, lu usaha lu ini apa sih? Ada banget. YouTube ini aja kata dia. Tapi gue fokus kata dia. Nah itu yang susah sih. Dijalani banyak orang. Konsisten susah. Kayak, ya maksudnya kayak gue dan kawan-kawan yang maksudnya dari dulu, yang udah lama seangkatan. Kayak ya Rizal Muk, Iba Fabi segala macam kan banyak kan yang membedakan kita, mereka akhirnya naik dan gua enggak dan yang lain enggak. Ada yang kan beda-beda tuh tingkatannya kan, ada yang naik banget, ada yang biasa aja, ada yang enggak naik sama sekali, ada yang stabil di situ gitu ya. Ya pertama rezeki, kedua konsisten diri sendiri. Kayak misalkan kalau gua sadarin kenapa gua misalkan nggak senaik itu juga, karena gue nggak konsisten juga, nggak segila dia orang. Nah berarti kan gue harus sadar diri kan. Kayak kenapa gue nggak kayak misalkan tadi yang udah kaya, udah segala macam. Ya karena dia bener-bener niat, bener-bener konsisten dan bener-bener sepenuh hati. Betul. Nah sedangkan gue nggak sebegitunya. Nah ya itu yang membedakan. Ya itulah usaha
Tidak mengkhianati proses hasil. Proses gak mengkhianati hasil. Itu benar, itu benar-benar statement yang benar itu. Emang, iya. Selalu ada aja jalan untuk sukses gitu. Kalau buat orang yang konsisten gitu ya kan. Nggak tahu di mana gitu kan, tapi nanti ada aja yang bersinggungan gitu kan, yang nganterin itu gitu. Jadi kalau misalkan kayak rewind itu, biasanya kita itu buat tuh semua yang jadi anggota, itu rewind tuh masukin aja. Ikut syuting aja. Nah yang kemarin tuh, kita tuh kayak ada perubahan gitu Bang. Maksudnya kenapa yang akhirnya banyak yang gak diajak, kan banyak juga kan yang protes, banyak yang gak diajak. Nggak karena diajak nih gitu. Kenapa gue gak diajak padahal gue lebih gede segala macam gitu kan. Nah karena kita mikir kemarin lebih ke cerita, bener-bener yang dipakai itu ceritanya nyambung. Nah kalau dulu tuh kita tuh masukin aja. Yang penting dia anggota, scene-nya gak penting-penting amat ada gitu. Kalau kemarin tuh bener-bener kita buat ceritanya tuh yang ada gitu, nggak kayak sebelumnya. Relate lah ya. Yang relate gitu. Jadi lebih ke struktur, nggak patah-patah perpindahan scene-nya yang sulit gitu. Continuity Iya, gitu ya. Yang sulit rewind tuh kan gitu, membikin cerita. Ya. Ini kan nyambungnya kemana ya? Ya gitu. kan rewind tuh kan tren selama setahun. Itu kan random, apa aja. Yang menyatukan jadi cerita itu, ya kan itu yang sulitnya rewind itu. Menyatukan jadi Januari cerita. itu apa, Februari itu apa, kan gitu. Yang nggak ngasal, biasanya kan rewind itu transisi abis dari sini tiba-tiba ini kan ngasal. Iya. Itu kan harus dipikirin kalau kayak gitu. Harus detail juga tuh tim kreatifnya. Kan. Panjang ngobrol kita nih. Iya, udah berapa ini? Seru ya. Seru apa banget. biasanya begini apa ini terpanjang sih jadi nggak enak? Enggak lah. Biasanya kayak gini. Hope. Nah terakhir deh. Hope. Nah ini buat ngobrol Hope. Nah, dari Naya dulu deh. Biasanya dia kalau gue dari lu dulu dia ya kayak gitu. Gitu. Dari dia dulu mendingan. Hope. Kalau Hope untuk Lampung sih yang pertama kali itu ya dari fasilitas umum untuk yang ingin berkarya gitu-gitu. Semoga aja diadain. Diperbanyak. Kalau ada mau ada. Terus juga kayak untuk anak muda itu kalau aku sendiri kan senengnya cewek tuh di make up gitu kan. Nah itu harus siap tempur untuk perpindahan ini zaman gitu. Jadi harus adaptasinya itu harus gempur, terutama untuk di bidang konten kreator, mau dalam bidang apapun gitu. Harus cepat beradaptasi. Iya harus cepat beradaptasi biar maju gitu, nggak stuck. Karena cuman, soalnya dinosaurus aja nggak bisa beradaptasi kan punah ya kan. Iya dong ya kan. Benar banget. Yang bisa beradaptasi, yang bisa bertahan. Betul. Mana bumi dipijak di situ lagi diunjung ya. Betul. Quote jadul banget itu. Tapi itu yang benar. Iya. Betul. Kalau Hope dari ke misalkan kayak pemerintah yang dari Lampungnya untuk kita, maksudnya kayak konten kreator dan masyarakat, ya mulai dilirik lah. Mulai dilirik. Digandeng. Kalau perlu jangan dilirik doang ya, dong. Benar, ya kan? Diperhatiin gitu. Ya termasuk yang tadi fasilitas atau kan apa kegiatan-kegiatan yang melibatkan ya komunitas-komunitas kayak kita gitu kan. Akhirnya kan sama-sama membangun untuk Lampung gitu. Didukung lah. Kalau untuk konten kreatornya, mumpung lagi suka, mumpung ngerasa itu passion, bener-bener ditekunin, konsisten, nge-push lah bahasanya kalau zaman sekarang kan. Sebelum lo ngerasa jenuh. Karena kalau lo ngerasa jenuh, lo kayak udah gak punya apa-apa lagi ngerasa. Pasti kayak gitu. Itu normalnya manusia. Thank you banget Yoga Naya, geng. G+ untuk mereka berdua, geng.